Namaku Ajeng. Aku asli dari Banyumas, Jawa Tengah. Merantau ke Jakarta dan perdagangan di Pasar Induk Kramat Jati. Sebetulnya bukan perdagangan, lebih tepatnya bekerja pada pedagang yang tidak lain adalah adik dari ibuku. Pak Lektono panggilannya. Beliau berdagang sayur mayur dan aku membantunya untuk melayani pembeli. Kata teman-teman tetangga kios, cara bicaraku sangat ngapak. Namun aku bangga karena konon katanya, bahasa Jawa Banyumas justru adalah bahasa asli leluhur orang Jawa Tengah. Pak Lektono orang baik. Beliau menyewakan kontrakan untuk kami di belakang gudang air. Demikian orang Betawi menyebut kantor perusahaan daerah air minum yang berada di seberang pasar. Aku tinggal bersama beberapa pegawai wanita yang lain. Kami memasak di kontrakan dan tentu saja sayur yang tak habis di kios menjadi santapan kami sehari-hari. Aku senang dan bahagia bisa bekerja di sini. Pada cerita ini, aku tak hendak bercerita kebahagiaan. Karena itu tinggal kenangan masa lalu. Seandainya waktu bisa diputar kembali, aku seharusnya menolak lamaran lelaki asal Banten itu. Lelaki yang meminta dirinya dipanggil Kang Jayadi itu adalah tetangga kios. Dia berjualan aneka ragam kelapa, baik yang tua untuk dijadikan santan, ataupun yang muda untuk dijadikan minuman segar. Kiosnya dilengkapi dengan mesin pemarut kelapa. Ramai sekali oleh ibu-ibu yang gulakan kelapa. Selain stok kelapanya lengkap, dan ada bonus gratis memarut kelapa. Mungkin karena Kang Jayadi cukup tampan menurutku. Tubuhnya tinggi dan atletis. Belakangan aku baru tahu kalau dia dulunya tim inti klub sepak bola di kampungnya. Awalnya aku tak terlalu memperhatikan lelaki bandar kelapa ini. Tapi lama-lama aku tersedot juga simpatiku padanya. Itu karena Kang Jayadi sering menanyakan kabarku setiap pagi. Mengirimkan air kelapa muda dingin yang dicampur gula merah, dan sering mengantarkanku ke kontrakan saat pulang. Gadis mana yang tak simpati jika dibeginikan? Apalagi dengan kondisi diriku yang jauh dari orang tua. Terus terang, aku juga ingin diperhatikan. Dan ditambah lagi, Kang Jayadi begitu tampan. Ajeng, makan malam yuk, ajakan Kang Jayadi yang kelima kalinya. Saat ini tak bisa mampu aku tolak. Tak jarang Kang Jayadi membawaku ke restoran dekat Taman Mini. Tanpa perlu ucapan dari mulutnya, aku sudah merasakan aroma cintanya. Mungkin aku yang terlalu perasa. Motor Yamaha RX King membuat aku kesulitan untuk duduk. Agak tinggi menurutku. Kaki tak bisa mengangkang karena rok yang kupakai. Akhirnya, aku memutuskan untuk duduk menghadap samping kiri motor dengan tanganku sedikit berpegangan pada pinggang Kang Jayadi. Sedikit risih, tapi mau gimana lagi, ini kulakukan agar tak terjatuh. Kang Jayadi mengajakku masuk ke restoran ikan bakar. Asap ikan bakar yang bersamaan dengan azan Isya membuatku menjadi lapar. Cahaya lampu neon makin menampakkan wajah tampan Kang Jayadi dan dada bidangnya yang berlapis kaos katun.
Matanya agak grogi melihatku. Aku menangkap sesuatu yang tak biasa. Ada bias tak percaya diri di roman mukanya. Apalagi ketika ia bergetar mengucapkan kalimat yang sebetulnya sudah kuduga tapi tetap mengejutkan. Karena tidak secepat ini aku kira. Akang mau menikahimu, Jeng. Kapan Akang bisa ke rumah orang tuamu? Tentu aku sangat bahagia mendengarnya. Tanpa perlu kata sebetulnya, aku diam-diam mencintainya. Tapi malu untuk mengungkapkan. Tidak bagus bagi seorang gadis kampung sepertiku dengan berani menyatakan cinta. Seperti malam ini, aku pun menahan diri untuk tidak terlalu terlihat bergembira atas kalimat yang sudah lama kutunggu ini. Kenapa Kang Jayadi mau menikahi Ajeng? Ini sebetulnya pertanyaan retoris. Aku ingin mendapatkan pujian darinya. Rayuan segumpal apapun tetap disukai seorang perempuan. Kamu cantik, rajin, tidak sombong, enak diajak ngomong. Satu lagi, kamu keibuan. Kang Jayadi bisa aja mengarang bebasnya. Aku berusaha menampik kata-kata sebagai upaya untuk menahan diri yang sedemikian melayang atas pujiannya. Dadaku berdesir tersebab kebahagiaan yang memuja dan harapan yang menganggap tinggi. Sebetulnya aku tidak terlalu cantik. Lebih tepatnya disebut manis. Karena kulitku tidak putih, tapi sawo matang, mendekati hitam karena sejak kecil sering menemani bapak menyadap karet di kebun. Aku bahagia sekali malam ini. Ingin aku rengkuh tangan kekarnya dan kusandarkan saja kepalaku ke dadanya. Tapi rasa malu mengalahkan hasrat kewanitaanku. Lagi pula aku masih tak yakin ingin memastikan bahwa Kang Jayadi tidak main-main dengan kalimatnya. Kang Jayadi serius. Hari Sabtu lusa kita ke Banyumas ya Mas. Nanti Akang mau melamar Ajeng. Aku terdiam. Terbayang aku akan menjadi istri seorang bos kelapa. Kang Jayadi tidak bekerja pada orang lain sepertiku. Dia bekerja sama dengan supplier dari Serang, Banten untuk mendapatkan kelapa murah dan berkualitas. Langganan tetapnya sudah bertahun-tahun setia dan tidak berpaling ke kios lain. Dalam diam, pikiranku berencana untuk meminta izin pulang ke Pak Litono, lalu ikut Kang Jayadi naik kereta api dan turun di stasiun Sumpia. Alangkah bahagianya bapak dan ibu mendapatkan menantu pengusaha kelapa yang ganteng dan baik hati. Perantauanku tak hanya mendapatkan uang, tetapi juga suami. Alih-alih beruntung sekali aku. Sketsa kenangan di mana aku diajak makan dan ditembak oleh Kang Jayadi 12 tahun lalu, rupanya menjadi awal dari kisah pilu yang harus aku jalani. Sejak menikahiku, Kang Jayadi memutuskan untuk kembali ke kampung halaman di Serang, Banten. Aku yang sudah menjadi istrinya tentu harus manut pada suami. Aku percaya Kang Jayadi pasti punya rencana lebih baik sekembalinya ke tempat kelahiran. Beliau sampaikan akan melanjutkan bisnis kelapa di Serang. Belasan pertanyaan di benak coba aku tahan. Sejujurnya aku kurang setuju terhadap keputusannya. Tapi aku perempuan Jawa yang dididik untuk taat pada suami dan harus selalu mendukung semua keputusannya.
Kami membuka kios kelapa di Serang, Banten. Tapi takdir Tuhan menggariskan rezeki kami tidak dari sini. Harga kelapa di Serang tidak setinggi di Jakarta. Karena di daerah ini suplai kelapa cukup banyak. Suamiku juga harus bersaing dengan pedagang kelapa yang juga memiliki kebun. Tentu harga bersaingnya jauh lebih murah. Tidak sampai 3 bulan, suami tidak bisa menutup biaya modalnya. Stok kelapa banyak yang terjual, yang tak terjual, meski sudah banting harga. Tetapi tidak laku juga. Karakter bisnis kelapa di Serang berbeda dengan di pasar induk Ramat Jati. Untung saja kami berdagang dengan modal sendiri. Tidak ada hutang yang harus dibereskan. Beberapa upaya memulai bisnis baru sudah kami coba. Berjualan nasi uduk, pedagang sayur, sampai menjadi maklar rumah sudah dicoba. Namun semuanya berakhir kandas. Modal dan hasil usaha Kang Jayadi semakin menipis. Lalu habis. Kami harus bertahan hidup. Mencoba melamar kerja ke sana kemari, namun tak kunjung ada hasil. Mungkin karena suamiku hanya lulusan SMA, sedangkan aku hanya berijazah SMP. Sebetulnya aku sempat bersekolah di SMA. Namun pada saat itu harga karet turun drastis. Hal ini mengakibatkan penghasilan bapak menjadi berkurang tajam. Tentu yang harus berkorban adalah aku, putri sulungnya. Aku tetap bersabar dan setia menemani Kang Jayadi. Beruntung aku masih memiliki tabungan dari gaji yang diberikan Pak Litono. Namun lama-kelamaan uangku pun habis untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Ingin sekali aku melanjutkan kisah kepedihanku. Kang Jayadi yang meskipun jatuh miskin, rupanya ada sisi gelap yang tidak aku ketahui sebelumnya. Matanya tak tahan melihat kecantikan perempuan lain. Beberapa gadis hampir jadi dinikahinya kalau saja tidak aku datangi mereka untuk menolak lamaran suamiku. Sampai akhirnya aku lengah. Seorang wanita penyanyi organ tunggal berhasil diraruhnya. Entahlah, mungkin wanita jalang itu juga yang merayu suamiku. Yang tetap terlihat tampan dan rapi meskipun sedang kere. Aku tak punya siapa-siapa di daerah asing yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Untuk bisa berkunjung, bahkan sampai hidup lama di sini. Aku bahkan sudah 5 kali lebaran tak berkesempatan pulang kampung, karena memang tak punya uang dan tak diizinkan suami. Saat aku bercerita ini, anakku sudah 3. Jika para pendengar berkenan, saya akan melanjutkan kisahku ini. Terima kasih.